Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saya Ismi Prawira selaku moderator dari kelompok ini akan menjelaskan tentang sejarah dari Kerajaan Pajang. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Hewani Marisa Hakim, bagian kedua oleh Maulia Putri, dan bagian ketiga oleh saya sendiri, dan yang terakhir akan dijelaskan oleh Azim Zahir Ramadan. Berikut adalah penjelasannya. Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang atau Kesultanan Pajang adalah salah satu kerajaan bercorak Islam yang berpusat di Pulau Jawa, khususnya kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1658 dengan pendiri sekaligus sultan pertamanya ialah Hadiwijaya. Sejarah berdirinya kerajaan ini bermula saat Raja Demak yang keempat, yaitu Sultan Prawoto, dibunuh oleh Adipati Jepang, yaitu Arya Penangsang. Kemudian, Ratu Kalinyamat yang masih kerabat dengan Sultan Prawoto menurunkan perintah, barang siapa yang berhasil membunuh Arya Penangsang, maka ia berhak atas tahta Demak. Saat itu, Hadiwijaya yang masih kerabat dengan Arya Penangsang merasa segan apabila ia turun langsung untuk membunuh Arya Penangsang. Karenanya, Hadiwijaya meminta bantuan kepada Ki Ageng Pemanahan untuk membunuh Arya Penangsang. Lalu, Ki Ageng Pemanahan berhasil membunuh Arya Penangsang sehingga tahta Demak turun kepada Hadiwijaya. Namun, Hadiwijaya memilih untuk memindahkan kekuasaan Demak ke wilayah Pajang sehingga berdirilah Kerajaan Pajang. Masa kejayaan dan kemunduran Kerajaan Pajang. Yang pertama, kita akan membahas masa kejayaan Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang mengalami kemajuan didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah yang pertama, Kerajaan Pajang menjadi kerajaan yang makmur karena rakyatnya hidup melalui aspek-aspek pertanian. Kondisi alamnya yang subur karena lokasinya yang diapit oleh dua sungai membuat perekonomian yang maju. Bahkan pada abad ke-16 hingga 17 Masehi, kerajaan ini menjadi salah satu lokasi produksi padi yang mampu mengekspor hasil berasnya ke luar wilayah Pajang. Faktor lain yang mendukung kemajuan Kerajaan Pajang ialah karena strategi kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Kejayaan Kesultanan Pajang tidak bisa didapatkan tanpa strategi yang tepat dari Sultan Hadiwijaya. Strategi yang dilakukan oleh Sultan Hadiwijaya selama memimpin Kesultanan Pajang sebagai berikut. Yang pertama, mempersatukan keluarga dan menstabilkan wilayah Pajang. Kedua, mengembangkan jaringan kekuasaan melalui komunikasi. Ketiga, penentuan posisi berdasarkan kepercayaan. Keempat, memaksimalkan potensi melalui kepercayaan diri dan sikap pantang menyerah. Berikutnya, kita akan membahas masa kemunduran Kerajaan Pajang. Pada 1582 Masehi, meletus Perang Pajang dan Mataram. Sepulang dari pertempuran, Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia. Sepeninggal Sultan Hadiwijaya, Pajang mulai mengalami kemunduran karena terjadi perebutan tahta. Putra Sultan Hadiwijaya, Pangeran Benawa, dan menantunya yang bernama Arya Pangiri saling bersaing untuk menjadi raja. Arya Pangiri berhasil naik tahta pada 1583, sedangkan Pangeran Benawa tersingkir ke Jipang. Namun, selama pemerintahannya, Arya Pangiri hanya disibukkan dengan usaha balas dendam terhadap Mataram. Sementara kehidupan rakyatnya terabaikan. Hal itu membuat Pangeran Benawa merasa prihatin dan melancarkan serangan pada 1586 dibantu oleh Sutawijaya dari Mataram. Dalam serangannya itu, Arya Pangiri kalah dan dipulangkan ke Demak. Sementara Pangeran Benawa dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Pajang ketiga. Pemerintahan Pangeran Benawa hanya berlangsung singkat karena ia lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Pada 1587 kekuasaannya pun berakhir tanpa meninggalkan putra mahkota. Atas kebijakan Sutawijaya, Pajang kemudian dijadikan negeri bawahan Mataram. Riwayat Kerajaan Pajang benar-benar berakhir pada 1618 saat dihancurkan oleh pasukan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Pembawa Islam ke Kerajaan Pajang. Islam dibawa ke wilayah Kerajaan Pajang dibawa oleh beberapa tokoh agama Islam, yaitu seperti Ki Ageng Hanis, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Ki Ageng Selo, dan Ki Ageng Banyu-Biru. Pada bagian ini saya akan menjelaskan masuknya Islam ke Kerajaan Pajang. Andaya Diningrat, yang lebih dikenal sebagai Jaka Bodo atau Jaka Sanagara, konon mempunyai hubungan kerabat dengan Kerajaan Majapahit. Meskipun Kerajaan Majapahit sudah ditaklukkan Islam pada tahun 1625,
Namun Pengging masih berdaulat sampai di bawah pemerintahan Kebo Kenanga, yaitu Angeng Pengging. Ki Angeng Pengging kemudian wafat setelah dibunuh oleh Sunan Kudus. Beliau meninggalkan putra bernama Mas Karbet atau yang dikenal sebagai Joko Tingkir yang diangkat anak oleh Nyi Ageng Tingkir. Jaka Tingkir kemudian memutuskan untuk mengabdi pada Kesultanan Demak yang mengutusnya untuk mendirikan kerajaan Pajang dan menjadi raja di sana dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Lalu Sultan Hadiwijaya maju dan mengalahkan Arya Penangsang. Karena kemenangan ini, Sultan Hadiwijaya menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak. Hal ini saling berhubungan dengan garis perkawinan, di mana Sri Makurung dan Retna Pembayun memiliki seorang anak yaitu Ki Angeng Pengging dan memiliki anak angkat yaitu Jaka Tingkir. Nah, selanjutnya saya akan membahas berdasarkan aspek pendidikan dan politik. Tak banyak yang perlu dibahas pada aspek pendidikan ini, karena pendidikan pada masa kerajaan Pajang ini menerapkan dan menggabungkan aspek keagamaan, budaya, dan juga kemampuan fisik. Pada awalnya, penerapan ilmu agama aliran Manunggaling Kawulo Gusti yang berasal dari Syekh Siti Jenar ini dianggap menyimpang oleh Wali Songo. Jaka Tingkir sebagai salah satu dari murid Sunan Kalijaga pun merasa harus menyebarkan dan melakukan pendidikan agama Islam sesuai yang diajarkan oleh Sunan Kalijaga. Masyarakat Pajang yang hidup berhati-hati dan mengandalkan fisik untuk gotong royong dan kebersamaan budaya, dan di sana memiliki kesenian yang berkembang berupa wayang. Salah satu karya Jaka Tingkir pada saat itu adalah Wayang Kidang Kencana. Setelah berbagai macam aspek yang telah dijelaskan oleh AS tadi, sekarang saya akan menyebutkan peninggalan kerajaan Pajang. Pertama, peninggalan bangunan. Yang pertama, Masjid Lawayan. Yang kedua, makam Sultan Hadiwijaya. Dan ketiga, makam pejabat Pajang. Kemudian peninggalan kitab atau sastra. Yang pertama, Serat Nitsuti. Kedua, Babat Tanah Jawi. Kemudian Kitab Negara Karta Agama. Lalu adanya peninggalan kerajaan Pajang yaitu dalam bidang politik. Pada aspek politik, perebutan tahta telah terjadi setelah meninggalnya Sultan Hadiwijaya. Perebutan tahta dilakukan telah terjadi antara menantu Arya Panegiri dan putranya Pangeran Pandawa. Perebutan kekuasaan ini membuat basis kekuasaan kerajaan terpecah menjadi dua kekuatan. Lalu peninggalan kerajaan Pajang di dalam bidang ekonomi. Yang pertama adanya pasar Lawayan, yang kedua adanya batik Lawayan, dan yang terakhir adanya Banar Kabanaran. Kemudian dalam aspek budaya, yaitu pertama adalah seni batik Lawayan, yang kedua wayang Kidang Kencana, yang ketiga salawat rodat, dan yang terakhir adalah peringatan Yakawiyu.